Selamat pagi kepada Bapak Nur Hakim Yudi selaku dosen pengampu ujian metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Tusaro, NIM C 1023053 dari kelas 2A Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Permata Slawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa artikel saya dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Perawat. Baik, pada artikel yang saya analisis dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Perawat memiliki dua variabel utama. Yang pertama ada variabel bebas yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada variabel terikat yaitu kinerja perawat. Selanjutnya, pada artikel yang saya analisis juga memiliki beberapa gap pada bagian pendahuluannya. Yang pertama adalah dalam sebuah penelitian di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja perawat hanya sekitar 45%, di mana angka tersebut jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes pada tahun 2013, yaitu antara 70% hingga 80%. Dan yang kedua, ada angka penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di rumah sakit yang tinggi masih memiliki korelasi yang kuat dengan sistem yang direncanakan untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Dan yang ketiga, ada kurangnya penerapan K3RS juga mempengaruhi kinerja perawat. Dan selanjutnya ada desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang dibagikan kepada responden yaitu perawat. Selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya ada besar sampel. Dari total populasi sebanyak 78 perawat, peneliti menentukan besar sampel menggunakan rumus Lofin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 65 responden. Selanjutnya ada skala ukur. Penelitian ini menggunakan skala ukur kategori ordinal di mana variabel keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja perawat diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada kurang, cukup, dan baik. Selanjutnya ada statistik univariat. Pada variabel yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, mayoritas responden berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 47 orang atau 72,3%. Selanjutnya pada kategori kurang ada 8 orang atau 12,3%. Pada kategori baik ada 10 orang atau 15,4%. Yang artinya secara umum persepsi responden terhadap penerapan K3 berada di tingkat menengah. Ini menunjukkan masih adanya celah untuk perbaikan implementasi K3 di rumah sakit. Selanjutnya, pada variabel yang kedua ada kinerja perawat. Mayoritas responden juga dalam kategori cukup, yang sebanyak 39 orang atau 60%. Pada kategori kurang ada 11 orang atau 16,9%, dan pada kategori baik ada 15 orang atau 23,1%. Yang artinya kinerja perawat belum optimal meskipun sebagian kecil sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dan yang terakhir ada statistik bivariat. Pada artikel yang saya analisis menggunakan uji Spearman-Rao. Hasilnya yang pertama p-value sama dengan 0,000, yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan kinerja perawat. Yang kedua, ada koefisien korelasi sama dengan 0,607, yang artinya korelasi positif ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan K3, maka kinerja perawat cenderung meningkat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.